Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Eka Manihuruk dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin yang ada di Universitas Negeri Semarang. Nah, di bagian perkenalan, selain mencantumkan perkenalan saya dalam bahasa Indonesia, saya juga mencantumkan perkenalan diri saya dalam bahasa Mandarin. Biasanya setiap anak yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin itu akan diberikan nama Mandarin oleh dosen native. Di sini kita akan membahas secara singkat mengenai Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, khususnya yang ada di Universitas Negeri Semarang. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakangnya. Seiring dengan perkembangan bahasa Mandarin di Indonesia, Universitas Negeri Semarang memutuskan untuk membuka Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin tepatnya pada tahun 2011. Universitas Negeri Semarang merupakan satu-satunya universitas di Jawa Tengah yang menyediakan pendidikan S1 Bahasa Mandarin. Saat awal dibuka, jumlah dosen Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin di UNES ada 3 dosen tetap, 1 dosen luar biasa, dan 1 dosen native. Namun, sekarang UNES telah memiliki 2 dosen native. Ini merupakan potret seorang dosen native yang memberikan atau mengajarkan materi pada mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin di UNES. Universitas Negeri Semarang diyakini dapat menjadi media yang baik dalam mengembangkan bahasa dan kebudayaan Cina, serta mendidik siswa-siswi yang unggul dalam bahasa Mandarin. Sejauh ini, Universitas Negeri Semarang telah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas di Cina, seperti Ningbo University, Henan Normal University, Beijing Foreign Studies, dan Huaqiao University. Dengan adanya program kerjasama ini, UNES dapat mengirimkan siswa-siswinya untuk belajar langsung di universitas yang ada di Cina. Nah, ini merupakan potret beberapa mahasiswa UNES yang menempuh pendidikan langsung di salah satu universitas di Cina. Untuk kurikulum kampus Merdeka itu ada 3. Yang pertama, setiap mahasiswa wajib menempuh minimal 144 SKS. Yang kedua, pada semester 6 bisa mengikuti program kampus Merdeka atau mengambil mata kuliah di luar prodi atau di luar universitas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang terakhir, mata kuliah yang ditempuh mulai dari dasar bahasa Mandarin, yaitu Ting Shuo Du Xie, lalu pengetahuan Cina dan ilmu pendidikan. Nah, di sini yang dimaksud dengan Ting Shuo Du Xie yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, apa saja sih yang dipelajari dalam pendidikan bahasa Mandarin? Yang pertama tentunya kita belajar dari dasar, yaitu tata bahasa Mandarin. Lalu ada teori linguistik, sejarah Cina 1 dan 2, lalu ada huruf Han modern dan tradisional, atau dalam bahasa Mandarin disebut dengan Hanzi. Selanjutnya itu ada kajian puisi dan drama bahasa Mandarin, lalu ada wisata di Cina, dan Cina klasik. Untuk mata kuliahnya sendiri, ada Comprehensive Chinese atau pengetahuan umum tentang Cina, ada listening atau mendengar, ada speaking atau berbicara, ada reading atau membaca, ada writing atau menulis, ada modern Chinese, Tang and Song Poetry Reading atau membaca puisi Tang dan Song, yang dimana ini merupakan salah satu puisi yang paling terkenal dari Cina. Selanjutnya itu ada Ancient Chinese, dan yang terakhir Chinese Audiovisual. Untuk program unggulannya sendiri, UNES memiliki 3 program unggulan. Yang pertama, program transfer kredit itu ke Jiaxing University. Yang kedua, program PPL antarbangsa, di mana mahasiswa asing dari Taiwan atau Cina datang langsung ke UNES untuk melaksanakan PPL. Dan yang ketiga ada program Permata Sakti, di mana mahasiswanya bisa kuliah ke berbagai PT di luar UNES atau Indonesia dengan kuliah daring. Nah, ini merupakan gambaran dari beberapa PPL yang datang dari Cina dengan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2018. Dan di sini juga ada potret dari mahasiswa PPL dari Cina dengan dosen
Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin UNES. Nah, ini merupakan gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, seperti lomba tarian tradisional Cina, memasak masakan tradisional Cina seperti pangsit, dan ada juga yang menulis kaligrafi Cina. Untuk alumninya sendiri, itu ada yang mendapatkan beasiswa 1 tahun belajar di Cina, mendapatkan beasiswa S2 belajar di Cina, bekerja sebagai pengajar bahasa Mandarin di beberapa instansi sekolah, dan bekerja sebagai penerjemah di perusahaan asing. Nah, apa saja sih prospek kerja lulusan pendidikan bahasa Mandarin? Selain bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga ditetapkan sebagai salah satu bahasa internasional. Peluang atau prospek kerja lulusan bahasa tentunya sangat luas, khususnya bahasa Mandarin yang merupakan bahasa internasional. Selain menjadi tenaga pendidik atau guru, lulusan bahasa Mandarin juga banyak dibutuhkan di perusahaan. Peluang lain misalnya pemandu wisata. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu destinasi wisata favorit untuk turis luar negeri, yang dimana tentunya membutuhkan pemandu wisata di setiap destinasi wisatanya. Selain itu, ada salah satu prospek kerja yang banyak sekali diminati oleh lulusan pendidikan bahasa Mandarin, yaitu penerjemah. Sekian pemaparan saya atau perkenalan dari saya mengenai Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Semoga dengan penjelasan saya barusan, teman-teman dapat lebih memahami mengenai Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih.